Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Ada Shalom. Katakan bersama saya anak yang paling dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi banyak kali orang Kristen tidak merdeka karena dia hanya sekedar mengetahui tetapi karunia atau firman kasih karunia tidak pernah hidup di dalamnya. Ada kalanya juga karena tidak mampu memilah Alkitab dengan baik sehingga menerima mentah-mentah firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta atau pengkhotbah misalnya atau baca sendiri, tidak sanggup memilah atau tidak sanggup mengerti rightly dividing seperti yang 2 minggu terakhir Pastor Ivan sampaikan kepada kita, sehingga harusnya kita tidak ada beban lagi, tapi justru makin menjadi orang percaya kok makin terbeban dengan ayat-ayat yang membuat tidak damai sejahtera. Nah, kita sudah belajar dari Pastor Ivan tentang bagaimana kita harus memperhatikan konteks Alkitab supaya dalam memahami firman Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab itu diperuntukkan untuk siapa, ditulis kapan, masanya kapan, konteksnya apa, supaya jangan sampai kita menerima mentah-mentah setiap firman tanpa kita ketahui tujuan penulisan firman itu untuk siapa. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Ivan minggu-minggu kemarin bahwa kita harus tahu periodenya. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11 itu diperuntukkan bagi orang non-Yahudi. Kemudian Kejadian pasal 12 sampai Kisah Para Rasul itu bagi orang Yahudi. Dan Kisah Para Rasul seterusnya itu buat kita yang percaya. Nah, hari ini saya juga akan melanjutkan, tapi kita lihat dalam versi perjanjian. Versi perjanjian. Maksudnya bagaimana? Artinya setiap ayat manapun yang saudara baca di dalam Alkitab, saudara harus bisa memilah di mana ayat itu diletakkan, di perjanjian mana ayat itu diletakkan. Jangan sampai saudara menerima tanpa saudara mengetahui bahwa sesungguhnya ayat itu atau perjanjian itu tidak diperuntukkan buat saudara. Di dalam Alkitab ada 6 perjanjian yang Allah buat dengan manusia, dan itu adalah perjanjian Allah dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan orang Israel, dengan Daud, dan kepada seluruh manusia. 3 di antaranya perjanjian itu dimateraikan dengan darah. Kalau kita lihat di gambar ini, ada 3 perjanjian yang Allah buat dengan manusia yang dimateraikan dengan darah, yaitu yang pertama the Abrahamic Covenant, kemudian the Old Covenant, dan juga the New Covenant. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, the Abrahamic Covenant atau perjanjian Allah dengan Abraham. Kalau kita lihat perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, ini hanya dibuat oleh Allah kepada Abraham, berlaku untuk semua keturunannya. Sampai ini saudara ikuti. Kalau saudara baca Kejadian pasal 15, saya sudah pernah khotbahin ini, bahwa pada saat firman Tuhan datang kepada Abraham, kalau kita baca Alkitab, kalau ada kata atau kalimat, lalu datanglah firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa itu dimaksud adalah menuju kepada teofani Allah, atau Yesus yang muncul di dalam perjanjian lama yang datang sendiri kepada manusia atau nabi atau siapapun yang kepadanya Tuhan ingin mengadakan perjanjian atau menyampaikan sebuah pesan tertentu. Kalau saudara buka Alkitab, saudara boleh catat karena nggak semua nanti kita akan bahas. Di situ saya ada catatan Kejadian 15, di situ bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Ya, Tuhan tidak memberikan sepotong benda, sama seperti mungkin kita tahu bahwa perisai Kapten Amerika adalah perisai yang hebat di zaman modern. Tuhan nggak bilang begini, hey Abraham, nih perisainya Kapten Amerika. Kamu pakai ini, kamu bisa ditangkis segala macam serangan. Tapi di ayat yang pertama, Tuhan bilang, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Dia nggak kasih Abraham satu benda apapun, tetapi dia menjadikan dirinya sendiri sebagai perisai bagi Abraham. Hari ini juga, kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus yang akan menjadi perisai bagi kita sendiri. Apapun musuhmu, kalau Yesus menjadi perisaimu, mereka akan takluk kepadamu. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah berjanji dengan Abraham dan keturunan-keturunannya. Kalau kita baca Kejadian 15 ayat yang ke-6, di situ sebelumnya Tuhan menunjukkan kepada Abraham bahwa kamu akan memiliki keturunan. Tuhan
atau Yesus yang disebutkan datanglah firman Tuhan itu kepada Abraham, dia memberitakan Injil kepada Abraham di langit, menunjukkan kemuliaannya. Ya, langit menunjukkan kemuliaannya, memberitakan Injil kepada Abraham. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, dia mengatakan bahwa Abraham telah melihat hari-hariku, kan orang Yahudi bilang gini, kamu belum umur 50, gimana kamu bisa lihat Abraham? Tetapi Tuhan bilang gini, sesungguhnya Abraham yang telah melihat aku. Kapan? Di Kejadian 15 itu. Disitulah perjanjian kasih karunia yang Tuhan buat bersama-sama dengan Abraham. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di situ ada perjanjian, saya nggak harus jelasin lebih jauh karena di khotbah sebelumnya sudah saya singgung, bahwa zaman itu orang kalau mau mengadakan perjanjian, dia harus potong hewan, dibelah dua, mereka harus jalan di atas darah yang tergenang, sambil berjalan ke sana kemari, memperkatakan bahwa apa yang menjadi milikku menjadi milikmu, apa yang menjadi milikmu menjadi milikku, siapa yang memusuhi engkau sama dengan memusuhi aku, dan kalau misalnya nanti semua anakmu, keturunanmu akan kutanggung. Itu perjanjian zaman dulu. Tapi ada klausul lain. Kalau jika di antara kita ada yang tidak setia, dia harus mati binasa seperti salah satu hewan yang binasa ini. Nah, Tuhan baik. Tuhan buat Abraham tertidur, dan yang mengadakan perjanjian bukan Abraham, tetapi digambarkan di situ ada tiang awan dan tiang api. Perapian yang berasap dan suluh yang berapi itu disebut tiang awan dan tiang api, menggambarkan apa? Bapa dan anak yang melakukan perjanjian, sedangkan Abrahamnya apa? Tidur, rest. Begitu dia bangun, dia hanya menerima benefit dari perjanjian yang sudah selesai diadakan. Nah, itulah perjanjian Abrahamic Covenant. Tidak ada syarat apapun di situ. Tidak ada syarat apapun. Abraham cukup percaya, kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham percaya janji Tuhan, maka Abraham saat itu dijadikan sebagai orang benar. Tapi kenyataannya, kemudian ada dosa-dosa yang kita ketemui di dalam perjalanan hidup Abraham. Yaitu, dia berdusta tentang istrinya Sarah, mengaku bahwa itu adiknya, memang adiknya. Tapi dengan mengaku di depan publik, sesungguhnya dia takut mati dibunuh. Makanya di lilnya, di Kejadian 12, dia bilang begini, dia bilang sama Sarah, kamu sangat cantik. Bisa membahayakan nyawanya. Jadi kalau pergi kemana-mana, ngaku kita saudaraan. Supaya oleh karena pengakuanmu, aku bisa tetap hidup. Bukan karena Allah. Lihat, bayangkan, Abraham tidak bergantung sama Tuhan. Tapi dia bilang kita saudara, nah dengan kamu berbuat itu, kamu akan menyelamatkan nyawa. Dia tidak bergantung sama Tuhan. Itu, bayangkan, dia menipu Raja Firaun, menipu juga Abimelek, tetapi mereka yang ditipunya, mereka yang dihukum Allah. Karena perjanjian ini adalah perjanjian tanpa syarat, dosa tidak diperhitungkan di dalam tubuh Abraham. Seharusnya, yang kedua, saudara bisa lihat kontrasnya. Tadinya dia percaya kepada janji Allah yang akan memberikan dia keturunan. Benar? Dan oleh karena itu, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu kemudian Sarah memberi Hagar kepadanya bahwa, lama banget kita punya anak. Lu upayakan dengan cara ini. Akhirnya punya anak. Itu menggambarkan ketidakpercayaan Abraham terhadap janji Allah dengan mengabaikan janji Allah dan mengupayakan sendiri keturunan dengan tenaganya sendiri. Itu sama artinya bahwa harusnya kalau ukuran manusia, dia bukan orang benar lagi karena dia tidak percaya kepada janji yang tadinya sudah ditegakkan oleh Allah. Tetapi demi apapun, Abraham tetaplah orang benar. Abraham boleh gagal, tapi janji Tuhan tidak pernah dibatalkan dalam kehidupan Abraham. Dosa tetap tidak diperhitungkan di dalam kehidupan Abraham. Abraham tetap memiliki keturunan dan Ishak adalah bagian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Kalau saudara suami istri berjanji, satu ingkar, sepak aja dia. Begitu kan? Tapi kalau saudara yang waras, sepak yang tidak waras, saudara menjadikan diri saudara sama seperti dia. Karena apa? Saudara juga ikut membatalkan janji. Coba kalau Tuhan sama seperti saudara. Ketika cheating, dia membatalkan perjanjian. Enggak. Tuhan tetap menegakkan perjanjiannya. Itu sebabnya semua orang yang menikah, sekali dia berjanji, sampai maut memisahkan. Kok nggak ada yang bilang amin? Ada niat semua ya? Jadi, itulah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan Abraham. Itu sebabnya disebut perjanjian atau The Abrahamic Covenant. Perjanjian itu dijaga melalui sunat pada tubuh manusia. Tidak banyak orang mengerti sunat kecuali orang Kristen. Kenapa harus disunat?
supaya setiap benih yang keluar dari laki-laki akan melewati tanda perjanjian itu. Saya tidak harus jelaskan secara detail, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap dalam roh dan mengerti bahwa setiap benih yang keluar dari laki-laki akan melewati tanda sunat itu, dan itu akan disebut sebagai anak-anak perjanjian. Sampai di sini saudara mengerti? Ya. Nah, kita lihat dulu ayatnya supaya kita bisa paham. Di ayat berikut di dalam Kejadian 17, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian. Sekali lagi, tanda perjanjian antara aku dan kamu. Lalu orang bertanya, gimana dengan orang yang tidak bersunat? Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari apa? Perjanjianku. Saudara pernah ingat ketika Musa ingin membawa orang Israel keluar dari Mesir, tiba-tiba dalam perjalanan Tuhan ingin membunuh Musa. Lalu orang bertanya, salah apa Musa? Karena Musa gagal menjaga perjanjian di dalam tubuh anak-anaknya. Untung istrinya tahu, paham. Itu sebabnya suami istri harus bertumbuh di dalam satu keyakinan dan pemahaman yang sama. Supaya kalau istrinya lemah atau suaminya lemah, yang lain bisa menguatkan. Sipora kemudian menyunatkan anak-anaknya dan kemudian menyentuhkan ke Musa, dan kemudian dia menyebutnya Musa sebagai pengantin darah. Dan Tuhan tidak jadi membunuh Musa karena sudah janji. Musa kena pasal ini. Siapa yang tidak menjaga perjanjian harus dilenyapkan. Sebenarnya ini bukan syarat, tapi harus dijaga perjanjian itu. Dan perjanjian pertama ini dijaga di dalam tubuh manusia. Sampai sini bisa ikuti ya. Kemudian kita masuk kepada perjanjian yang kedua. Perjanjian lama atau the Old Covenant. Perjanjian ini adalah perjanjian tambahan antara Allah dan khusus bangsa Israel saja. Saya mau pengen bertanya, saudara bangsa Israel? Kenapa diam? Saudara bangsa Israel? Ya, ada yang bilangnya, ada yang bilang bukan. Ya, secara rohani, tapi bukan secara jasmani. Oke, perjanjian ini adalah kepada bangsa Israel secara jasmani, keturunan jasmaninya Abraham. Tadinya Tuhan tidak pengen kasih mereka hukum Taurat. Tuhan mau menegakkan perjanjian yang sebelumnya diberikan 430 tahun yang lalu ketika Tuhan berjanji dengan Abraham di Kejadian 15. Kita baca lagi ayatnya biar kita bisa melihat Keluaran 19. Ini sebelum hukum Taurat diberikan, pasal ini pasal di mana hukum Taurat mau diberikan. Tapi Tuhan masih bujuk bangsa Israel begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, segula. Saya pernah mengkhotbahkan ini juga. Ya, harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Yang kuning pertama sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maksudnya begini. Yang pertama datang kepada Abraham dalam Kejadian 15 siapa? Yesus dalam perjanjian lama. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dia berfirman kepada Abraham, itulah yang dimaksudkan Allah bahwa kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan Yesus. Tapi sejak awal hukum Taurat mau diberikan, orang Israel sudah menolak firman-Nya itu. Lalu yang berikutnya, dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini bukan hukum Taurat, tapi berpegang pada perjanjian di mana? Perjanjian sebelumnya, Abrahamic Covenant. Perjanjian tanpa syarat, di mana dosa tidak diperhitungkan di dalam tubuh orang Israel atau keturunan Abraham. Tapi mereka tetap tidak mau. Mereka bahkan menolak menjadi kerajaan imam, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Mereka menolak berhubungan dengan Allah, menunjuk Musa sebagai wakilnya saja. Biar Musa yang berhubungan dengan Allah dan mereka tidak. Lalu mereka belum mendengar satu butir pun dari 613 hukum Taurat.
Tapi mereka di ayat yang ke-8 dibilang ini, kami sanggup melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Bayangkan, belum dengar tapi merasa sanggup. Ini adalah sebuah kesombongan. Karena mereka tegar tengkuk, maka tadi kita udah sama-sama melihat perjanjian lama ini ditambahkan kepada orang Israel. Ini adalah perjanjian tambahan. Jadi bukan hanya diikat perjanjian itu di dalam tubuh manusia, tapi ditambahkan juga di dalam tubuh binatang. Saudara akan lihat ayat ini, saudara sering baca, tapi saudara selalu fokus ke bagian B-nya, saudara lupa bahwa bagian A-nya sangat terang benderang membuka kepada kita bahwa sesungguhnya perjanjian lama ini adalah perjanjian tambahan. Kita lihat ayatnya dalam Roma 5 ayat 20. Ini ayat sangat familiar bukan? Tapi selama ini kita hanya fokus di bagian yang putih bawahnya saja, B bukan? Kita baca sama-sama. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi hukum Taurat atau perjanjian lama atau perjanjian hukum itu adalah perjanjian yang ditambahkan. Ditambahkan karena apa? Karena orang Israel menolak berhubungan dengan Tuhan, menolak Yesus, menolak perjanjian yang pertama. Tetapi Tuhan sendiri tidak bisa membatalkan perjanjian yang pertama karena perjanjian itu menyangkut turun-temurun. Sehingga apa? Dia memberikan perjanjian yang kedua supaya orang Israel nanti akan sampai kepada titik batas ketidakmampuannya supaya mereka kembali kepada Yesus, firman yang datang kepada Abraham itu, dan bergantung kepada perjanjian yang pertama. Tapi orang Israel namanya tegar tengkuk kan, dia tidak pernah mau menerima anugerah Tuhan, merasa bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam kamus Thayer Greek Definition, disebutkan dalam bahasa Yunaninya, pareiserkomai, di situ disebutkan sangat jelas bahwa hukum Taurat atau perjanjian lama, hukum Taurat ini disebutkan apa? To enter in addition atau come in besides. Artinya ditambahkan. Jadi ini perjanjian tambahan karena ada satu kasus mereka menolak sedangkan Allah tidak bisa membatalkan. Sehingga mereka dikenai satu perjanjian tambahan supaya semoga mereka akan kembali kemari. Nah, saudara lihat di sini bahwa orang selalu berkata bahwa hukum Taurat membuat orang akan lebih taat, lebih baik, lebih suci, lebih kudus. Tapi semenjak ditambahkan, apa yang saudara lihat di sana? Hukum Taurat ditambahkan supaya makin baik orang, pelanggaran semakin banyak. Jadi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Makin ditambahkan, makin banyak. Dan orang Israel tidak satupun yang bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat di dalam kehidupannya. Jangankan 613, ya, satu hukum saja di Taman Eden manusia sudah gagal. Apalagi 613. Banyak gaya ya. Dan akhirnya kita sampai kepada perjanjian yang ketiga, yaitu perjanjian baru kasih karunia. Kita lihat di sini, perjanjian baru kasih karunia Allah buat antara Allah dan seisi dunia, semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat 3 perjanjian ini. Perjanjian yang pertama, Allah buat antara Allah dan Abraham dengan keturunannya. Dan perjanjian tambahan hanya dibuat buat orang Israel yang merasa sombong. Saudara sombong? Tidak. Berarti saudara tidak termasuk di dalamnya. Jadi jangan menempatkan diri saudara di dalam perjanjian yang bukan buat saudara. Nah, saudara harus ada di mana? Di dalam perjanjian baru kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kasih karunia ini, Allah buat antara Allah dan semua manusia. Perjanjian yang pertama diikat di dalam tubuh manusia. Kemudian ditambahkan di tubuh binatang. Tapi ini makhluk fana yang dapat binasa. Suatu saat akan mati. Perjanjiannya akan berakhir. Ini satu kriteria sebagai perjanjian yang baru. Kenapa? Karena dimeteraikan
atau diikat di dalam tubuh Yesus Kristus sendiri. Maka perjanjian ini akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan keselamatan saudara dan saya dalam Dia akan menjadi keselamatan yang kekal. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lihat saudara, itu sebabnya hari ini orang Kristen tidak perlu disunat kecuali dengan alasan medis. Karena hari ini kita bukan keturunan daging yang adalah hasrat laki-laki sehingga mengeluarkan benih yang menjadi anak laki dan perempuan. Sehingga dia harus melewati tanda sunat laki-laki. Tapi saudara dan saya dibenarkan karena iman, kita lahir dari roh yang lahir dari hati. Dari hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut dia mengaku dan diselamatkan. Kelahiran kita bukan atas hasrat laki-laki, sehingga harus sunat lewat tanda sunat laki-laki, tapi sunat hati. Disitulah kita lahir baru di dalam Kristus. Ada kita yang daging, yang lahir dari benih papa mama kita, yang dari Adam, yang dari tanah. Tapi ada kita yang roh, yang lahir dari Allah, yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Apa yang dimaksud sunat hati? Kegeraman, iri hati, dengki, benci, itu menutup hati kita. Kita menyunat, harus supaya ditelanjangi. Supaya apa? Dilepaskan semuanya itu. Jadi kita menyunat hati. Kenapa? Kita lahir baru, lahir sebagai pribadi yang baru, menjadi benih ilahi yang lahir dari iman karena kasih karunia, bukan dari kehendak laki-laki, tapi dari kehendak Allah. Jadi orang Kristen tidak lagi bersunat di dalam tubuh lahirianya, tapi bersunat di dalam hatinya. Saudara percaya sampai di sini? Nah, ini sebabnya hari ini kita menemukan fakta bahwa di sini ada ayat-ayat yang sudah saya taruh karena kita keterbatasan waktu untuk melihat semua. Saudara bisa lihat, catat, dan saudara itu menjadi bahan untuk saudara pembandingan di rumah, direnungkan kembali supaya saudara makin diperkaya oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwa sesungguhnya perjanjian tambahan ini sudah tidak ada. Saya akan selalu menunjukkan bukti. Kita lihat di ayat berikutnya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada apa? Kayu salib. Artinya bahwa hukum Taurat adalah surat hutang yang telah dihapus. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan Roma 5 ayat 13 bilang apa? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Benar nggak? Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi kalau hari ini kita melihat firman di Kolose mengatakan bahwa hukum Taurat atau surat hutang telah dihapus, maka tidak ada lagi dosa yang diperhitungkan ketika saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Abraham saja demikian. Sekali dia dibenarkan, menurut perjanjian Allah, Allah tidak pernah mendustai bahwa nanti kondisi tertentu dia tidak akan dibenarkan lagi. Sekali dia dibenarkan, dia tetap orang yang dibenarkan oleh Allah karena iman. Itulah keberadaan kita hari ini. Keberadaan kita yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat kita yang daging, tapi melihat kita yang roh, yang firman Tuhan bilang, kita yang lahir dari Allah, dari roh, tidak akan dapat berbuat dosa lagi. Nah terus pengajar-pengajar hukum Taurat atau kaum legalis selalu menganggap bahwa, wah ini caranya nih yang membuat orang Kristen atau orang percaya akan seenak-enaknya berbuat dosa. Karena seolah-olah dosa tidak diperhitungkan akan membuat mereka apa? Seenak-enaknya melakukan dosa. Kalau orang bilang kita mengajarkan orang kasih karunia, lalu membuat mereka seenak-enaknya berbuat dosa, maka tidak bisa kita temukan alasannya di kedua ayat ini. Yang pertama, justru hukum Taurat ketika ditambahkan, ini apa? Membuat apa? Pelanggaran menjadi semakin banyak. Tetapi kalau kasih karunia diajarkan, apa yang terjadi? Titus 2, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan apa? Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bagaimana cara orang hukum Taurat mengkhotbahkan? Motivasi modern, yaitu apa? Membangkitkan kekuatan manusia untuk supaya bisa dengan effortnya melakukan dan mendapatkan sesuatu dengan kekuatannya. Saya sharing
di ibadah keluarga, ada seorang nenek berusia 80-an tahun, ketika dia mendengarkan kebenaran karena iman dan kita sudah bukan lagi disebut sebagai orang berdosa, habis sharing nenek ini bilang sama saya begini, menggugah hati saya harus sharing, menggugah hati saya, dia bilang begini, 81 tahun pekerjaan saya belum selesai, padahal Yesus sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu. Saya baru tahu bahwa hari ini kita sudah dibenarkan karena iman. 81 tahun, sisanya mulai saya remaja dan sadar sampai hari ini saya hanya percaya bahwa saya orang berdosa. Berbahagialah saudara, karena masih sangat muda, saudara sudah mengenal kebenaran karena iman. Saya bilang, nenek, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya speechless. Saya beda, terpaut, saya baru 47, dia sudah 81, hampir beda setengah dari umurnya, dan dia mengatakan itu. Saya sangat terharu. Saudara ingat, pulang kabarkan kabar baik. Saudara tidak tahu saudara berjumpa dengan jenis orang macam apa, tapi karena karunia Allah, Allah akan mengubahkan orang itu, dan kemuliaan Tuhan akan dibagikan kepada saudara, dan saudara akan punya semangat juga untuk memberitakan kabar baik. Lihat saudara, apa yang dicurigai dari kita tentang kasih karunia? Justru membuat orang rajin beribadah. Apa yang dikhotbahkan pengkhotbah hukum Taurat? Yang paling keras begini, saudara kalau masih ada dosa, jangan sekali-kali injak gereja. Kalau saudara injak gereja, maka Tuhan akan menghukum saudara. Tiba-tiba makin lama gereja makin kosong. Terus penatua gereja mulai berdiskusi, apa yang membuat gereja kita kosong? Karena Pak Pendeta bilang, kalau you masih dosa, you jangan datang ke gereja. Nah setiap orang, setiap hari, punya karakter yang bisa saja jatuh. Dia nggak pede, makanya dia nggak pernah berani mau datang kan? Tetapi hari ini, bukan karena ini menjadi license to sins, tapi ini adalah kebenaran karena iman. Supaya apa hari ini? Saudara tidak lagi disorot dosa-dosamu, karena dosa tidak lagi berhitungkan, tapi Allah selalu melihat kita yang baru, yang lahir dari Dia. Kenapa Allah tidak melihat saudara yang lama? Karena saudara yang lama, semua perbuatan saudara sudah dihukum di dalam tubuh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus selalu melihat kita, Bapa selalu melihat kita indah, karena kita tersembunyi dalam Kristus. Dan inilah yang membuat saudara hari ini memiliki keberanian percaya untuk terus datang pada Tuhan, untuk menerima semua warisan saudara dalam Tuhan. Faktanya kita harus setuju bahwa perjanjian lama hukum Taurat adalah perjanjian tambahan dan sudah dihapus. Kalau saudara percaya sudah dihapus, maka saudara percaya juga bahwa hukum Taurat sudah dihapus, tuntutannya sudah dihapus, dan dosa juga sudah tidak diperhitungkan di dalam tubuh saudara dan saya. Kenyataannya sudah dihapus apa belum? Hapus. Karena itu tambahan dan bukan untuk kita. Nah, lalu untuk kita apa? Di dalam kebiasaan orang Yahudi, setiap anak sulung punya hak double porsi berkat. Ya, kita tahu Ruben kurang ajar sama papanya. Hak kesulungan Ruben yang 2 itu diberikan kepada Yusuf. Akhirnya Ruben tidak punya tanah di tanah perjanjian, diberikan kepada 2 anaknya Yusuf, Efraim dan Manase. Tetapi kita tahu juga bahwa Yusuf ketika memiliki hak kesulungan, karena dia juga anak sulung dari Rahel, dia memberikan double porsi kepada Benyamin, kepada adiknya. Kepada apa? Hari ini menggambarkan kepada gereja, sama seperti Yesus memberikan kita double porsi. Coba saudara perhatikan baik-baik, lihat ya. Bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru sangat kontras. Anak sulung pertama perjanjian lama, siapa namanya? Kain. Kain adalah anak sulung perjanjian lama. Begitu dia membunuh adiknya, Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu? Emangnya gue jadi penjaga adik gue? Coba. Kalau itu yang dikatakan Bapak Ibu sebagai orang tua kepada anak-anaknya,
pasti ibu akan bilang, "You break my heart, you break my heart." Itu lagu keren banget ya. Coba bisa bayangkan, apa yang terjadi? Dia mengorbankan adiknya dan dia tidak mengurus saudaranya. Tapi perhatikan baik-baik sini. Perhatikan sini baik-baik. Buah sulung perjanjian baru, Yesus Kristus, dia tidak mengorbankan siapapun. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan dia bukan hanya jadi the promise keeper, penjaga perjanjian di dalam tubuhnya. Tetapi oleh kasih karunia, dia juga menjadi penjaga kita sampai selama-lamanya. Supaya hari ini kita tahu bahwa karunia Allah itu besar untuk kita. Ada berkat double porsi. Apa itu? Ada berkat rohani dalam Kristus. Ada berkat jasmani yang Allah janjikan hanya bisa datang oleh Abraham. Kita lihat saja biar kita gampang untuk menyimak, menghafal, mencatat. Pertama, berkat double porsi ini adalah berkat rohani perjanjian baru dan berkat jasmani perjanjian Allah dengan Abraham. Efesus 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, bukan nanti akan, saudara ingat, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nanti saya bahas. Dan Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, berkat rohani ini apa? Pengetahuan akan Allah. Bahwa ia dengan segala kemuliaannya mau menyatakan diri kepada kita yang tadinya tidak mengenal Allah. Itu kan berkat rohani. Kemudian dia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki identitas sebagai orang benar. Itu salah satu berkat rohani. Dan oleh karena kebenaran, karena iman itu, surga otomatis menjadi bagian kita karena kita lahir sebagai warga surga. Tidak diperjuangkan. Itu otomatis datang sebagai hak kelahiran di dalam Kristus. Dan masih sangat banyak lagi. Karena kalau kita ingin mengetahui Allah dan semua kemuliaannya, maka sesungguhnya Allah sudah terbatas di dalam pengetahuan saja. Biarkan banyak hal yang menjadi kekayaan kita dalam Tuhan menjadi misteri, supaya Allah tetap Allah yang memang misteri. Kalau kita bisa mengukur Allah sejauh mana, dia bukan Allah, karena kita sanggup mengukurnya. Ada amin. Banyak berkat rohani yang hari ini kita belum menangkapnya secara jelas. Nanti sudah di sorga, baru mungkin kita bisa menggambarkan, oh seperti A, B, C, D. Salah satu contohnya, di dunia ini banyak orang yang punya rumah lebih daripada satu. Makanya Alkitab bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau cuma satu, orang yang punya rumah di dunia akan lebih pengen tinggal di dunia daripada cuma di sorga. Benar enggak? Ya iyalah, rumah saya lebih banyak di bumi. Dan kemudian berkat jasmani perjanjian Abraham, Galatia 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara catat Kejadian 17 ayat 1-8. Di rumah saudara bisa pelajari apa aja jasmani yang Allah janjikan kepada Abraham. Allah tidak bisa berikan kepada orang lain karena janji Allah, olehmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi mau nggak mau, kita harus menjadi keturunan Abraham secara rohani supaya kita menerima janji berkat Allah secara jasmani yang Allah janjikan hanya bisa datang oleh iman Abraham. Jadi hari ini kalau hukum Taurat sudah dihapuskan, maka kita hanya berdiri di dalam dua perjanjian Allah. Perjanjian kasih karunia yang memberikan kita warisan rohani dan perjanjian Abrahamik yang memberikan kita apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan sekarang di dalam bentuk jasmani. Mari kita bandingkan pada slide berikut ini supaya kita bisa belajar. Perjanjian lama hukum Taurat, tambahan dan bersyarat. Kenapa bersyarat? Tadinya tidak bersyarat, tapi yang merasa mampu dikasih syarat. Tetapi perjanjian baru kasih karunia menghapus perjanjian tambahan dan kembali kepada posisi sama seperti perjanjian Abrahamik, yaitu tidak bersyarat. Cukup percaya. Karena kita percaya, kita diselamatkan. Kemudian
berdasarkan ketaatan manusia. Ya, coba bayangkan nenek tadi, dia bilang apa? Saya umur 81 tahun. Pekerjaan saya supaya masuk surga belum selesai. Sedangkan harusnya saya sudah tahu dari dulu dan saya sudah beristirahat dari pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Hari ini saudara mendapat kabar baik yang membuat saudara lebih merdeka lagi. Karena Alkitab bilang apa? Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Lihat di sini, tanpa syarat dan perjanjian lama hukum Taurat bagi mereka yang sombong. Mohon maaf ya, saya lagi tidak singgung pengajaran manapun yang ada di dunia modern ini atau siapapun. Tapi merujuk kepada orang Israel bilang begini, semua firman atau semua hukum yang kamu sampaikan akan kami dengar dan lakukan. Itu kesombongan. Karena Tuhan hanya memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. God give grace to the humble. Ya, di sini kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama hukum Taurat, saudara akan semakin disorot kelemahannya. Manusia lamanya yang diungkit-ungkit terus, ditunjuk-tunjuk terus. Makanya kalau saudara ingin berbuat baik, saudara kalau pas lagi capek, selalu di flashback terhadap kelemahan-kelemahan dan kesusahan saudara. Padahal Allah sendiri tidak melihat lagi saudara yang lama, selalu melihat saudara yang baru, karena saudara yang lama dan segala perbuatannya sudah ditanggungkan hukumannya di dalam tubuh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru kasih karunia, Allah hanya menyoroti identitas kita yang baru, yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Kalau perjanjian lama menuntut kekudusan, tapi dalam perjanjian baru kasih karunia menyuplai kekudusan. Perjanjian lama berkata, wits, kamu kudus dulu ya. Kalau kamu kudus, nanti baru kamu menghadap Allah. Kita lihat nanti di Keluaran 19, 3 hari mereka menguduskan dirinya. Begitu datang, apakah mereka boleh seenak-enaknya datang sama seperti dulu ketika belum ada hukum Taurat? Tidak boleh. Dibuat batas. Padahal mereka sudah kudus, tapi ada batas. Tapi hari ini tidak ada batas. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Zaman dulu Tuhan ada di langit. Dia mau berhubungan dengan manusia. Dia sampai apa? Meninggalkan surga, datang ke Gunung Sinai. Sampai di Gunung Sinai, dia tidak puas, pengen turun sampai daratan. Bangunlah kemah antara orang Israel dan juga Tuhan. Tabernakel itu punya arti miskan, artinya bertetangga. Tuhan tidak mau hidup bertetangga. Tuhan mau hidup di dalam kamu dan saya. Itu sebabnya perjanjian baru kasih karunia. Tuhan tidak menuntut kekudusan, tapi justru Tuhan menyuplai kekudusan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Jangan salah dimengerti. Perspektif non kasih karunia berkata bahwa kamu harus kudus karena Allah kudus. Tapi perspektif kasih karunia itu adalah pemberian. Hey, misalnya saya pemilik kasih karunia dan saya pemilik kekudusan, saya bilang gini, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu adalah kekudusan karena pemberian. Oleh darahnya saudara dikuduskan, oleh firman kasih karunia saudara terus menerus dikuduskan. Jadi bukan kekudusan asing, oh saudara bertapa di sana 10 hari, 20 hari, 1 bulan, kan tidak berinteraksi dengan orang, berarti tidak ada dosa yang terjadi. Tapi bagaimana dengan dosa dalam pikiran? Ya, 1-2 hari bertapa tidak makan, mulai memimpikan makanan-makanan yang enak. Ketika daging menuntut merongrong, mulai. Padahal orang bilang bahwa daging lemah, roh penurut. Dalam ilmu peperangan, yang lemah harusnya lebih gampang dikalahkan. Tapi kenyataannya tidak. Benar ya? Tapi hari ini Tuhan yang menyuplai kekudusan. Di dalam perjanjian lama hukum Taurat, semuanya sudah selesai, sudah berakhir. Di atas kayu salib Tuhan bilang sudah selesai. Tidak ada yang menuntut mendakwa kamu. Aku sendiri pun tidak. Kata Tuhan kepada perempuan berdosa. Supaya hari ini genaplah firman dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Tak berkesudahan kasih setianya. Kalau dulu perjanjian dijaga di dalam tubuh manusia dan tubuh binatang yang dapat mati. Hari ini perjanjiannya dijaga di dalam tubuh anaknya yang tidak dapat binasa.
Nah, sekarang kita sudah belajar, jadi jangan pernah menempatkan diri kita ke dalam perjanjian yang bukan untuk kita. Jangan pernah gelisah ketika membaca suatu ayat yang seolah-olah menyeramkan. Lalu kita menarik itu seolah-olah itu untuk kita. Kita harus bisa memilah, supaya dengan kita memilah, dengan mengerti kebenaran, hidup kita akan penuh damai sejahtera. Ingat sekali lagi, ketika Abraham bersalah dan seolah-olah dia ingkar terhadap keyakinannya sendiri bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan keturunan, Allah tidak pernah merubah perjanjian. Apalagi hari ini, perjanjian itu ya digenapi dalam tubuh anaknya. Allah tidak pernah berdusta. Dan dia berfirman, maka dia akan melakukan kehendaknya di dalam saudara dan di dalam saya. Jadi mulai sejak hari ini, ya dari 2 minggu kemarin, Pastor Ivan sudah mengajarkan kita untuk rightly dividing, memahami dan memilah konteks Alkitab sesuai periode, sesuai bagian-bagian yang memang tidak ditujukan untuk kita, supaya jangan membiarkan siapapun merampok damai sejahtera dan kemerdekaan kita di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Semua percaya dan diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, firman sudah disampaikan, firman kasih karunia, perjanjian kasih karunia yang memerdekakan kami yang percaya. Kami sudah mengetahuinya dan kami boleh hidup di dalamnya. Supaya tidak ada lagi sebuah tuntutan hukum Taurat, tuntutan agama yang membuat kami kembali berletih lesu dan berbeban berat. Tapi kami percaya bahwa Yesus Kristus telah membuat perjanjian yang baru dan menawarkan peristirahatan di dalam Dia, dalam pekerjaan yang sudah selesai. Sehingga hari ini yang kami dapati hanyalah kelegaan di dalam Kristus Yesus. Kami sekarang boleh memiliki pikiran yang tenang, karena tidak semua ayat ditujukan kepada kami. Kami sekarang boleh mengerti dan memahami dan memilah bahwa tidak semua kami boleh hidup di perjanjian mana saja. Apalagi di bawah perjanjian lama hukum Taurat. Karena perjanjian lama hukum Taurat adalah perjanjian tambahan yang ditambahkan bagi orang-orang yang merasa mampu dan sombong saja, dan yang tidak mau berpegang pada firman, yaitu Yesus sendiri dan perjanjian yang Allah tetapkan dengan Abraham. Tapi hari ini kami adalah orang-orang yang rendah hati, yang rela, yang tidak punya kekuatan dan kemampuan kecuali anugerah Tuhan. Sebabnya hari ini sama seperti ketika anak Allah datang kepada Abraham. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan berkata, "Jangan takut Abraham, aku adalah perisaimu." Dan demi itu kami berdoa bahwa kasih karunia adalah perisai bagi kami anak-anakmu. Kami tidak akan takut bahaya. Tidak ada perbuatan satu apapun yang akan menghakimi kami seolah-olah kami akan terlepas dari kasih Kristus. Karena janji kasih Kristus bahwa demikian sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Dan setiap klausal dalam Roma 8 itu menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kasih itu sudah mempersatukan dan juga memulihkan kami. Hubungan yang rusak, yang tadinya disebabkan oleh dosa dan pemberontakan, hari ini telah dipulihkan di dalam anaknya Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami boleh memiliki berkat double porsi. Berkat secara rohani dalam Kristus. Dan karena kami juga di dalam Kristus, kami mendapatkan berkat jasmani yang diberikan Tuhan melalui Abraham. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kami akan terus-menerus menerima kasih karunia yang disuplai oleh Allah, sumber kekudusan dan segala kelimpahan yang membuat kami bisa melihat hari-hari baik, hari-hari mulia, hari-hari indah di setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yes.